Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dengan tema Microsoft Office Excel. Kelompok 1, Aisyah Diva Cahya Permata dengan NIM 2. Yang kedua, Daniela Arianti Rahim dengan NIM 2003011041. Yang ketiga, Fadila Galih Prawesti dengan NIM 2003011045. Excel. Excel adalah sebuah program spreadsheet yang terpopuler. Penggunaan yang paling menonjol adalah untuk perhitungan numerik. Namun ternyata bisa juga untuk aplikasi non-numerik. Jadi Excel adalah program yang serbaguna. Next. Bekerja dengan pengolah angka. Next. Berikut adalah anatomi dari Excel. Bagian-bagian dan elemen dari Excel. 1. Active Cell Indicator, Cell, Column Letters, File Tab, Formula Bar, Grid Lines, Insert Function, Insert Worksheet Button, Name Box, Take View Button, Pointer Mouse, Quick Access Toolbar, Ribbon Groups, Row Numbers, Sheet Tab Scroll Button, Tabs, dan Title Bar. Next. Mempersiapkan buku kerja. Sebelum bekerja dengan Excel, buku kerja yang digunakan harus dipersiapkan dulu. Excel menyediakan berbagai bentuk buku kerja. Yang pertama, buku kerja kosong yang masih baru atau blank workbook. Yang kedua, buku kerja yang pernah dirancang sendiri atau My Templates, atau berbagai bentuk buku kerja yang telah tersedia siap pakai atau siap di-download dari office.com. Next. Berikut adalah cara mengatur layout halaman. Untuk mengatur tatanan atau layout halaman atau lembar kerja di Excel saat dicetak maupun ditampilkan di layar, perintah-perintahnya ada pada Group Page Setup. Antara lain, Margins, untuk mengatur batas-batas halaman pencetakan. Orientation, untuk mengatur orientasi halaman. Tegak, portrait, atau mendatar, landscape. Size, untuk memilih jenis kertas atau ukuran lembar kerja. Print area, untuk menentukan area yang ditandai saja yang dicetak, set print area, atau menghapus area yang pencetakan yang telah ditandai seperti clear print area. Selanjutnya adalah bricks, untuk menyisipkan tanda pergantian halaman atau pemenggalan halaman, insert page brick, menghapus tanda pergantian halaman yang dipilih, atau remove page brick, dan semua tanda pergantian halaman, atau reset all page brick. Background, untuk memberi latar belakang lembar kerja dengan gambar. Namun, gambar background ini tidak bisa dicetak. Yang terakhir, print titles, untuk menentukan alamat baris dan kolom yang diulang saat setiap halaman dicetak. Next.
Mengelola sheet. Sheet bisa diberi nama, di-copy, atau diberi warna yang berbeda-beda. Caranya, klik kanan salah satu sheet, misalnya klik kanan sheet 1, maka pada sheet 1 akan ditampilkan pilihan perintah seperti berikut. Klik insert untuk menyisipkan sheet baru, atau bisa berupa worksheet, card, atau makro di sebelah kiri sheet 1. Klik delete untuk menghapus sheet 1. Klik rename untuk mengganti nama sheet 1. Klik move or copy untuk memindah atau menyalin sheet 1. Klik view code untuk menampilkan editor Microsoft Visual Basic Application. Klik protect sheet untuk memproteksi sheet 1. Klik tab color untuk memberi warna sheet 1. Klik hide untuk menyembunyikan sheet 1, tampilkan kembali dengan memilih unhide. Klik select all sheets untuk mengaktifkan semua sheet yang ada. Next. Mengatur penampilan bagian-bagian sheet. Bagian-bagian utama sheet antara lain grid lines dan headings. Grid lines adalah garis-garis horizontal dan vertikal yang membentuk lembar kerja menjadi kolom dan baris. Headings adalah label huruf yang menandai kolom atau column letters dan label angka yang menandai baris atau row numbers. Grid lines dan headlines mempermudah membaca dan menempatkan data yang akan diolah. Pada tab Page Layout, Group Sheet Options, terdapat checkbox untuk menampilkan atau menyembunyikan serta mencetak grid lines dan headlines. Mengubah ukuran kolom atau baris. Mengubah lebar kolom, caranya, yang pertama, klik pada label kolom yang berupa huruf atau column letter. Yang kedua, drag garis batas kolom atau border kolom ke kiri atau ke kanan. Jika beberapa kolom berurutan sekaligus ukuran lebarnya disamakan, misalnya kolom A hingga E. Caranya, klik label kolom A sampai E. Jika kolom A sampai E telah diblok, lakukan drag pada salah satu garis batas kolom. Untuk mengubah ukuran baris, caranya sama dengan di atas, tapi dilakukan pada garis batas baris atau border row. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniela Arianti. Mengelola sel dengan ribbon group cell. Excel 2007 juga menyediakan berbagai perintah untuk mengelola sel yang dikelompokkan dalam ribbon group cell. Berbagai perintah yang terdapat pada ribbon group cell adalah 1. Insert, berisi berbagai perintah yang digunakan untuk menyisipkan. 2. Delete, berisi berbagai perintah yang digunakan untuk menghapus. 3. Format, berisi berbagai perintah yang berhubungan dengan tampil sel dan lembar kerja atau set. Next. Mengatur tayangan workbook. Tayangan buku kerja atau workbook dapat diatur dengan sekumpulan perintah-perintah yang terdapat pada tab View. Berikut ini adalah perintah-perintahnya. 1. Pada grup workbook view terdapat perintah-perintah normal, tayangan normal, standar Excel. 2. Pada grup show berisi perintah-perintah untuk menampilkan mistar, ruler, green lens, formula bar, dan heading atau label kolom dan baris. 3. Pada grup zoom berisi perintah untuk memperbesar tayangan lembar kerja. Zoom berisi berbagai pilihan memperbesar tayangan sesuai presentasi. 100%,
zoom to selection, atau memperbesar bagian lembar kerja yang aktif. 4. Pada grup window berisi perintah-perintah untuk mengatur tayangan jendela lembar kerja. Next. Macam-macam data pada Excel. Sebagai pengelola angka, Excel membedakan data ke dalam 3 dasar jenis data, yaitu 1. Nilai numerik atau numerical value, data yang berupa angka dari 0, 1, 2, hingga 9 dalam kombinasinya. 2. Teks dan rumus atau formula, data yang berupa huruf atau abjad dari A, B, C, dan Z, atau A, B, C, hingga Z dan kombinasinya. Selain itu juga, data juga berupa grafik, diagram, gambar, dan objek lainnya. Next. Mengatur tampilan data. Sebaiknya kita mengetik data numerik. Ketika angkanya saja, misalnya Rp50.000 pada lembar kerja, ketik angkanya saja 50.000 agar tampilannya seperti yang diinginkan. Tandai data tersebut, lalu pilih tab Home pada ribbon Group Number, pilih format angka yang diinginkan di bagian Number Format. Pada pilihan Number Format, kita bisa pilih berbagai format angka beserta contoh tampilannya. Pilihan Common Style, format angkanya sama dengan Accounting Number Format, yaitu menampilkan angka dengan pemisah ribuan bedanya tanpa simbol mata uang. Insert decimal ada untuk menambah digit desimal sehingga menambah tinggi tingkat akurasi data. Sedangkan desimal untuk mengurangi digit desimal. Untuk format lainnya yang tidak terdapat pada pilihan number format, pilihan more number format atau klik quick launcher number, maka akan ditampilkan dialog box format cell. Pilihan custom yang ada pada tab number. Next. Membuat tabel. Tabel atau bingkai atau border pada lembar kerja Excel bisa dibuat sebelum ataupun sesudah data diketikkan ke dalam lembar kerja. Caranya, tandai sel yang hendak diberi bingkai dari tab Home, klik border, dan yang ada pada group font. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila. Cara-cara menghapus. Cara 1, tandai sel-sel yang berisi data yang akan dihapus, lalu tekan tombol delete pada keyboard. Cara ini hanya menghapus isi sel saja, sedangkan garis, bingkai, dan format sel tetap berlaku. Cara 2, klik kanan pada sel-sel yang ditandai, lalu pilih clear content pada pilihan perintah yang ditampilkan pop-up menu. Cara ini menghapus isi sel saja, garis bingkai dan format sel tetap berlaku. Cara 3, untuk menghapus bingkainya saja. Tandai sel-sel yang berbingkai. Pilih tab Home, klik drop down atau panah bawah yang ada pada icon border pada grup font. Cari pilihan perintah no border. Cara 4, pilih tab Home. Klik drop down atau panah bawah yang ada pada icon border pada grup font, cari pilihan perintah erase border, hapus garis-garis bingkai dengan mengklik garis atau drag garis yang akan dihapus. Cara ini juga hanya menghapus garis-garis border saja. Cara 5,
tandai sel-sel yang berisi data yang akan dihapus. Klik kanan pada data tersebut, lalu klik delete. Jika perintah ini dipilih, maka akan ditampilkan dialog box delete. Cara keenam, tandai sel-sel yang berisi data yang akan dihapus. Pilih tab Home pada ribbon group cells, pilih delete. Cara ketujuh, tandai sel-sel yang berisi data yang akan dihapus. Pilih tab Home pada ribbon group editing, pilih clear. Next. Rumus. Formula atau rumus digunakan untuk melakukan perhitungan tertentu atau memproses data sesuai ketentuan. Cara pemberian rumus harus diawali sama dengan Excel memproses rumus sesuai hierarki atau urutan derajat atau kepentingan. Next. Mengelola data sel. Mengelola data sel di sini adalah bagian memasukkan data ke dalam sel lembar kerja, worksheet, bagaimana cara menyalin data sel, bagaimana membuat data berurutan dalam sel, apa saja jenis alamat sel lembar kerja, Excel, serta bagaimana mengolah data yang ada pada sel dengan menggunakan fungsi dan operator logika. Next. Memasukkan data dengan file handle. Cara memasukkan data ke dalam lembar kerja Excel yaitu dengan mengarahkan indikator sel aktif ke sel yang akan diisi data. Sebab setiap sel bisa diisi dengan data. Dalam pengolahan data angka, pastikan data angka diketik di sel atau kolom sendiri-sendiri. Data dalam sel bisa juga disalin ke sel yang lain. Caranya sama dengan menyalin data pada Word. Atau kalau dalam Excel bisa juga menyalin data, memasukkan data menggunakan file handle. Next. Menggunakan fasilitas autofill. Memasukkan data juga bisa menggunakan fasilitas autofill. Caranya, pertama ketik Sunday di sel A1, yang kedua aktifkan sel A1 dengan fill handle, drag hingga sel B3, lepaskan klik mouse, dan perhatikan di kanan bawah data. Next. Menyalin data. Untuk menyalin data, caranya pastikan tab Home aktif. Pada ribbon group clipboard, diklik clipboard, klik copy. Pilih copy atau tekan tombol Ctrl+C untuk menyalin data termasuk formatnya ke dalam clipboard. Ketika pilih copy as picture untuk menyalin data sebagai gambar ke dalam clipboard. Next. Alamat sel. Lembar kerja Excel yang berlajur yang terdiri dari kolom dan baris memudahkan dan pengolahan data. Sebab data yang dimasukkan ke dalam sel memiliki alamat. Hal ini sangat membantu pengguna. Sebab jika dilakukan perubahan data, Excel segera melakukan perhitungan ulang atau recalculation. Next. Fungsi dan logika. Fungsi logika digunakan untuk mengolah data sesuai kondisi. Sebab itu, fungsi logika biasanya juga disebut conditional formula. Next. Mengolah data spesifik. Data spesifik adalah data yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi tertentu. Data spesifik ini kemudian bisa diberi penanda, disorot dengan warna highlight, isi sel dicetak dengan penekanan atau format khusus, atau ditandai sesuai dengan warna visual, icon dan data bar, diurutkan dan ditampilkan sesuai kriteria tertentu. Next.
Conditional formatting. Conditional formatting adalah format sel, datanya yang diformat atau isi selnya yang diformat yang sesuai dengan kondisi atau kriteria yang diberikan. Next. Memilih bentuk tabel. Excel 2010 mempermudah kita membuat tabel yang langsung diberi tombol filter. Caranya, pertama ketik datanya terlebih dahulu, yang kedua tandai data tersebut, ketiga klik tab Home, lalu pilih format as table pada ribbon group style, pilih style tabel yang diinginkan. Spesifik. Selama proses pengolahan data, terkadang dibutuhkan data spesifik, misalnya data yang dibaca harus urut, penampilan 10 besar data saja, menampilkan data dengan kriteria tertentu, dan sebagainya. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Pastikan tab data aktif pada ribbon group sort and filter. Terdapat berbagai pilihan perintah. Next. Kesimpulannya akan dibacakan Isya Diva Cahya. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah Excel merupakan program spreadsheet pertama yang mengizinkan pengguna untuk mendefinisikan bagaimana tampilan dari spreadsheet yang mereka sunting. Font, atribut, karakter, dan tampilan setiap sel. Excel juga menawarkan perhitungan kembali terhadap sel-sel secara cerdas, di mana hanya sel yang berkaitan dengan sel tersebut saja yang akan diperbarui nilainya, di mana program-program spreadsheet lainnya akan menghitung ulang keseluruhan data atau menunggu perintah khusus dari pengguna. Selain itu, Excel juga menawarkan fitur pengolahan grafik yang sangat baik, sehingga Excel sangat bermanfaat dalam kegiatan yang kita lakukan, baik pekerjaan administrasi, perencanaan, perhitungan, dan lain-lain. Next. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.